Monggo, Bu Rita, silakan. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi menjelang siang. Gimana, sehat Bapak? Yuk. Cukup Mas. Saya jelaskan di depan ini ya. Oke, kita akan jelaskan untuk teman-teman dari Maluku Utara, dari Taliabu ya. Jadi ini kita berada di wahana pembelajaran pertanian terpadu Jogotani Yogyakarta. Teman-teman bisa melihat yang dibudidayakan mulai ada akar, batang, daun, bunga, buah, tanaman itu. Dan ada unggas, itu ayam kan, gitu. Lalu juga ada bawahnya ikan. Terus tanaman juga di samping ada sayuran. Ini tanaman padi yang namanya simuncul ya. Dan ini umurnya 105 hari. Air integrasinya dari sungai masuk ke kolam 1, kolam 1 masuk kolam 2, dari kolam 2 masuk ke kolam 3, baru masuk ke itik kecil. Setelah itik kecil baru itik besar, setelah itik besar baru ke sawah. Oke, kita melihat di sana. Teman-teman bisa mungkin ada kelas 1 bisa lepas sandal. Kita coba atau teman-teman kita masuk ke padi ini. Padi ini dengan tinggi badan Bapak. Ya, beberapa orang boleh lepas. Coba Bapak masuk. Ya, situ. Nah, ya gitu. Tingginya kan? Gitu. Coba ini. Tinggi tanamannya bisa kalau yang di sana kan? Nah itu. Oke. Ya, setelah itu kita pindah lagi. Jadi budidayanya ke atas. Yang modelnya sayur. Ini kan semacam ada selada, lalu ada daun sop, ya. Terus juga yang tidak vertikultur biasa tanam di polybag. Tapi juga ada tanam yang kita sistem kita gantung di dinding. Ya, contohnya di sana ya. Nah, kita akan jelaskan tentang yang vertikultur yang lain. Ini yang model di dinding. Jadi efisiensi tempat atau optimalisasi lahan. Walaupun kita tidak mempunyai lahan untuk budidaya, tapi kita bisa budidaya di dinding. Gitu. Atau di tepi daripada rumah yang hanya ada tanah vertikal, walaupun kita itu batu, tapi kita bisa budidaya dengan menggunakan polybag. Contohnya ini ada tomat, tapi tidak hanya tomat, cabai itu juga bisa. Nah, sehingga model yang namanya KRPL, kawasan rumah Mananasari. Jadi ada karbohidrat, itu padinya, lalu ada hijauan sayuran, ada protein itu juga dari ikan dan juga dari telur. Nah, untuk yang telur yang mana? Kita di belakang. Nah, ini kita kan sudah belum makan, masih makan itu. Jadi yang protein ini kita dapat dari apa? Ini penggemukan, itu penggemukan. Kalau itu yang telur, ya, telur. Kan? Lima. Kalau untuk penggemukan 100 ekor. Kalau yang telur itu 50 ekor. Kalau yang jantan ini berapa ekor? Jantan perbandingannya untuk satu kandang kalau 50 itu 35. Jadi satu itu kan enggak 10. Itu banding 10 atau 8 boleh.
ini biogasnya. Biogas ini dengan yang sangat sederhana kita bisa menggunakan 3 drain. Tapi tengah ini bisa mau ditambah berapa saja bisa. Cara pembuatannya kalau 3 drain, yang pertama kita membuat untuk pintu masuknya itu kan di sini nih. Ini pintu masuk. Nah ini kan, ini pintu masuk. Lalu ini disambung peralon ke bawah sampai dari bawah itu 20 cm dengan dasar. Terus ini membuat lubang ini juga 20 cm untuk sambung dengan peralon kedua. Oke? Nah, setelah itu dari peralon kedua ini kan lubang masuk, ini lubang keluar untuk peralon ketiga. Jaraknya sama. 20 dari bawah. Terus di sini yang pembuangan. Pembuangan ini dari atas 20. Kalau yang di sana tadi itu 20 dari bawah, 20 dari bawah, 20 dari bawah, 20 dari bawah, ini 20 dari terakhir, 20 dari atas. Ini cara pembuatannya. Sehingga pada saat kita memasukkan bahan bakunya dari apa? Bahan bakunya itu dari limbah dapur. Semua limbah dapur kecuali plastik dan kertas. Itu dicampur 1:1 antara bahannya dengan airnya. Campur, masukkan. Terus kalau di sini sudah terisi, ini penuh sini mesti pindah ke sini. Ini mesti pindah juga ke sini. Nah, sampai di sini ini kalau ini sudah keluar, berarti sudah terisi semua. Dan ini ada rongga udara di sini. Ini rongga udara, ini rongga udara. Nah, rongga udara ini dikeluarkan ke pipa yang 1N itu. Kalau itu yang 3, ini yang 1. Jadi yang di sana keluar ini, kan? Kalau kita akan sudah jadi, ini kita bisa buka ini, terus kita bisa cek. Nanti kalau ini kan ada jam. Oke ya, untuk biogasnya. Dan selain untuk sampah rumah tangga, bisa kotoran hewan apapun. Tapi tetap diaduk dulu perbandingan satu-satu. Untuk kebutuhan rumah tangga kita tidak usah membeli gas, itu per hari paling tidak masuk 25 kilo. Kambing. Jadi kalau kita sudah bisa punya ini lagi gas. Nah tadi kan kita sudah melihat dari yang benar. Nah kita akan mulai dari ekologi tanah, pembuatan pupuk ada pupuk cair, ada herbisida, ada pestisida. Lalu bagaimana setelah kita itu budidaya itu membuat tanaman selalu sehat. Setelah panen kita jadikan apa? Kalau satu lagi tak? Apa cukup dua? Dua cukup. Oke. Oke. Kita akan cek pesertanya. Nanti yang kurang kita tambahkan tulisannya. Ya. Jadi nanti teman-teman, saya Teo Suprapto sebagai yang dituakan. Yang kedua ada Mas Bagus Santoso. Mas Bagus. Nomor HP-nya ini. Yang ketiga Mas Miguna yang nanti akan menemani teman-teman. Ya, ada Mas Nasrin, ada Acok, ada lalu Mensi, ada Mbak Rina, ada Pak Muhammad Khairul, ada lalu Estradin yang belum saya kemarin namanya apa?
Terus siapa lagi? Weni, Mbak Weni. Weli. Terus? Arifson. Pakai P apa F? Gini? Ya. Arifson. Ada lagi yang belum? Dari siapa, Bu? Ibu Nona. Dan teman-teman didampingi dari UGM. Baik. Dan juga ada satu lagi. Nanti nggak kenal sampean. Belum kenal kah? Saya kenalkan ya. Iya. Mas tak ijo nih. Ini peserta dari mana? Tali Abu Maluku Utara. Maluku Utara. Oke. Kita sudah melihat apa? Ternak. Unggas dan ternak besar. Yang unggas ada ayam. Lalu yang besar apa? Sapi. Lalu yang ketiga budidaya apa? Ikan. Ada ikan. Sisik. Tentang sisik. Penghasilan harian ada berapa? 3. Pagi, siang, malam. Paginya apa? Telur. Siangnya ayam. Malamnya angkringan atau kafe. Terus yang mingguan telur asin. Yang 1 bulanan penetasan dan sayuran. Bulanan ya? Kemana kita kemarin menulis? Ya, ada yang 3 bulan, ikan, ada yang 6 bulan, ada yang aksi budidaya, pasca budidaya. Untuk pra budidaya terkait dengan pembelajaran ekologi tanah. Kita setelah itu baru pupuk padat dan pupuk cair, pestisida, herbisida tentang bibit. Pengolahan hasil, di antara biogas. Nah, dalam PET yang akan kita pelajari nanti tentang tekstur, pH, KMA, KMN, aerasi, UKM, dan membaca tentang tekstur. Oke, silakan Mas Iguna. Dan kemarin Udah sepeda sepatu. Kelompok 1 dari sini, Pak. Kelompok 1 dulu, kelompok 1. Dijelasin dulu kan? Oh. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang tekstur tanah di sini ya. Nah, materinya udah disampaikan. Mungkin sekarang tinggal praktek. Nah, Bapak praktek mengukur, gitu. Seperti apa sih tekstur tanah di sini ini? Gitu seperti. Ya silakan Pak. Ukur volumenya dulu. Iya. Yang pertama diukur volumenya. Oh iya. 23. Berapa? 23. Kelompok 1 23. Setelah itu 3 lapisan. 1 lapisan pasir, 2 lapisan lempung, 3-nya bahan organik. Ini tuh udah paham Pak. Ya. Ayo Pak. Ukur. Pasirnya diukur. Nah, jumlah lapisannya. Lempungnya diukur. Ini kan videonya Mas. Iya. Berapa senti? 10 cm. Lapisan pertama 10 cm. Pasir 10 senti. Pasir. Lapisan kedua Lempeng 19 cm. 9 10 cm. senti. Iya. 10 senti. Sisanya itu. 3 senti. Sisanya 3 iya, 3 Iya, cm. tinggal jumlahkan totalnya sama Pas. enggak dengan tadi pengukuran. Totalnya pas. Sama dengan ukur pertama. Nah, untuk yang kelompok 2 juga sama, tidak beda jauh sama yang kelompok 1. Oke. Lempung. Batas itu. 8. Lihat. Nah, sampai sini. Ini bahan organik. Bahan organiknya. 9.
9 bahan organiknya. Tiga. Oh, bukan. Ini anu 8 tadi, 4 lapisan. Totalnya 29. Di Yang kemarin. di ini bulan air kan. Bukan cuma air. Hah? Kurang. Hah? Gus, sekarang mau lagi yuk. Di sini boleh. Aktivitas terus setiap pagi itu harus dibuka Buka terus itu. setiap pagi itu ini harus dibuka, dibuang gasnya, soalnya kalau tidak Ini tempe. Tulis membuat Pembuatan pestisida. nah jadi mau pisang ini dia bakterinya Lactobacillus sp. Nah itu fungsinya untuk menghancurkan daun Pak. ya. Nah seperti itu. Ini dia menghasilkan anona. Nah, anona itu untuk menghasilkan merombak benda-benda yang agak keras seperti ranting-rantingnya. Gitu. Nah ini tempe seperti yang kemarin apa bakterinya Pak? Tahu. Tempe. Iya, bakterinya. Lactobacillus. Rhizopus. Nah itu untuk menghasilkan protein. Nah ini bawang merah bakterinya Saccharomyces. Nah itu untuk menghancurkan lemak. Nah nanti untuk aplikasinya untuk aplikasinya di lapangan nanti kita bisa ambil setiap itu atau setiap larutan ini 10 mili dicampur ke 1 liter air seperti itu. Baru nanti dikocor ke kompos atau dimasukkan ke pupuk cair. Iya. Nanti bisa juga untuk pembuatan pupuk kasih. Ya, Kasih bisa. ya nanti setelah bahan untuk pupuk kasih di ini disusun, ditata, jadi siram. Ganti Ya, ini M4 pengganti M4. racun rumput. Beda. Ini untuk mikroorganisme. Ini mikroorganisme lokal atau Dicampur dengan yang lain. Tidak dicampurkan dengan yang lain. Jadi ini sebagai pengganti EM4 EM4. mikroorganisme. Iya. Sebagai starternya. ya sebagai starter. kelas. Jelas sekali. Oke kan? Mas, berapa hari baru bisa Nah, ini kita patokannya di gas. Jadi setiap pagi kita buka sampai dia sudah tidak menghasilkan gas, itu sudah bisa dipakai. Seperti itu. Ini lebih tinggi gasnya masih. Ya pasti habis nih. Jangan pakai. Jadi Maksudnya gasnya agak kuat ini dari yang. Ya. waktu aplikasi kan dicampur Apalagi Jadi nanti kalau sesudah itu, misalnya Mas, pagi. sesudah itu Usahanya kan. selama berapa hari baru kita bisa pergunakan? Nah, itu tadi sampai gas, tidak ada tidak ada gas Gas ini. pada saat Tadi kan bunyi dibuka. tadi. Iya, iya. Jadi pada saat dibuka tidak ada gas berarti udah jadi. Ya. Jadi setiap pagi itu kita buka sampai ada suara. Nah, ini tutup lagi rapat. Oh iya iya. tapi kapan buka lagi sudah tidak bunyi berarti Nah, sudah bisa pakai ya Mas, seperti itu Bu. Iya iya. Jadi sampai udah nggak ada gas yang keluar, Keluar nah, baru itu langsung sudah jadi. aplikasi Jelas ketiga. Iya. Iya. Baru ada lagi. Jelas bel. Oke, kita pakai. Ya, tinggal aplikasi. 1 liter air 10 mililiter ya. Selain ini ada mas. Ya, nanti Seleksi benih. selanjutnya ke kemampuan menahan air. Iya. Ini alat bacanya.
supaya buah-buah busuk itu bisa difermentasi itu nanti dengan alami dia bisa mengundang bakteri seperti itu. Yang buat semuanya ya kan? Ya, buat semuanya jagung ini kan di sana banyak. Nah, nanti difermentasikan ini saja untuk Nah, sekarang kita coba mempraktekkan tentang UKM. Apa itu UKM? Uji kemampuan. Kandungan Uji kandungan mineral. Nah, di sini kita ada beberapa bahan ini, ada urin, urea, ini kotoran bebek, ada garam, biogas, limbahnya itu, ini ada NPK, Gula pasir kurang ya? gula pasir. Oh iya, gula pasir. Masih ada Pak sini Pak? Ada Pak? Ada. Ini bisa monggo di masing-masing ditumpahkan. Pertama airnya dulu semua, air semua. Isi dulu air semua. Mari saya isi. Ini ada Ini sampai penuh atau setengah saja? Itu cukup Pak. Buka biogas itu. Jadi Mas, ini langsung kita tuangkan di dalam Ya, gelas. langsung dituangkan secukupnya aja Pak. Nah, Lagi. Buka biogas ya. Iya, boleh. boleh. Nah, Oke. Mari satu Oke. cukup. Ini garam. Ya, itu garam. Campurkan. Oke. Anu dulu, apa dicek airnya dulu semua, nggak nyala semua dulu. Tidak ada Jangan ini. diberi apa-apa dulu semua. Kalau bisa. Oh iya. Sudah. Oh, ini netral semua itu loh, airnya itu sama. Ya. Ini airnya netral semua. Berarti kalau tidak nyala netral. Netral. Nah sekarang masing-masing baru Tambah gula. ditambahkan, pas dulu, Baru ditambahkan. diurutkan. Yang paling ujung apa. Jadi ini ujung. Garam. Iya, garam. Urea. Buka dulu ini. Ada pupuk. Garu-garunya. Mana dia punya gelas? Tapi ini Oh gula iya, harus mas ya. sekali. Itu gula. Lagi Mas. Lagi gula. Lagi. Oke, Ya. oke. Ini gula. Pengaduk, pengaduk. Pengaduk. Ini sudah ada. Uji kandungan Ini air netral. Nanti setiap habis untuk menguji, dianu dulu ya, dicuci dulu anunya, dicuci di sini air anunya. Ini. Jangan itu Untuk mencuci. Jangan langsung ya nanti setiap itu habis ngaduk. Ini kan nanti bisa pindah. berpengaruh. Udah, cukup. Udah yang itu nggak usah di itu apa itu Gus? Yang itu Garam. Ini garam Pak. garam itu ya. Yang gula pasir yang mana? Ya, terus Kita coba di NPK pabrikan. ya kan? Terus dicuci dulu yang netral dulu. Terangnya. Terus pindah itu yang ke Gula. Gula pasir. Gula pasir. Kalau terpuntang ya, terus pindah ke yang Urin. Urin. Kita buat Oke. sendiri. urin nggak beli loh ya, Iya, iya. NPK beli loh ya. Ya, Iya. bandingkan dengan yang NPK. Itu sama. Ya kan, artinya kenapa kita bersih dulu. Terus yang itu urin, Ini yang pupuk kandang bebek, kotoran bebek. ya. Itu kurang terang kan? Iya, iya. Itu berarti kan kurang kandungannya kurang banyak.
Karena baru hanya kotoran bebek, belum ada hijauan, belum ada serat. Ini yang urea. Urea. Urea nggak nyala ya, kalau nyala palsu ureanya. Oke. Terus Garam. harus nyala. Nah jangan-jangan nanti kita beli nyala ternyata nggak tahu asalnya, ternyata hanya diberi garam. Berarti garam kalau tidak nyala palsu. Palsu. Nah, ini yang Nyala. biogas. Oke ya. Paham toh? Cara pembatalannya juga sudah tahu kan? Oke. Nah sekarang itu cukup, lalu Mari kita coba isi nih, Bos. Satu saja, nak? Dua kalau putar itu. Dua. atau di dalam itu Mbak? Itu pintu terbuka itu. Yang duduk di sana. Yang lebih gini. Mas, jadi ini Nah, ya. Tapi itu diikat dulu Gus. Oh iya, ini Pakai dia karet. dulu pakai karet. Belum Mbak? Daya mengikat. Ada Jangan yang dicampur, satu, Bu. satu saja, baru yang satu lagi Ya, gitu. oh, disimpan yang Satu itu, kegiatan yang ini. dicampur warna sebentar begitu. Ini yang itu. Iya, yang satu lalu campur warna sebentar. Itu daya mengikat. Daya menyerap air. Menyenangkan. Memang sekarang kan mas. Gelas atau 250 ml. Kemampuan tanah dalam menahan air. Nah, air yang diberikan itu ukurannya harus jelas. Nah, kita kan pakai yang gelas aqua itu yang 200. Airnya untuk diukur seperti itu. Macam. Masih tergenang. Nah, sambil kita menunggu, kita bisa praktekkan yang lain untuk aerasi tanah. Kemudian kita ada balon yang sudah dipasang pada tutupnya, bisa ditiup mas. Sampai balon itu menggelembung. Oke, cukup. Udah. Nah, sekarang di sampai rata. Nah, kontakan di nampan yang sudah berisi air. Nah, jadi ya. Detik 50. Ini Detik sekian. ya dari yang diambil drainasinya atau pori tanahnya itu baik. Sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Jelas.
beras yang tadi dipakai. Bandingan. Dia masih mana bisa dia? Nah, Nah ini. ini kira-kira berapa ini yang hilang? Sekitar setengahnya atau 50%. 50,2%. Ya. Dari pengamatan ini kan terlihat tanah ini dia mampu menyerap air sekitar 50%. Jadi dia termasuk tanah yang baik dalam menahan air itu. Nah, ya, tidak menyerap dari yang tadi. Ini kontrol ini. Ini yang setelah perlakuan. Ya. Mana yang banyak? Satu lagi. Yang ini. Selanjutnya Nah, selanjutnya kita ada pakai telur asin. Telur asinnya gitu. Nah, di sini kita dan Asinnya di mana? Di bawah lagi. Di bawah lagi. ini di sini kita media yang dipakai itu batu bata. Kita pakai batu bata dengan perbandingan 1:4. 1 kg garam dicampur ke dalam 4 kg batu bata yang sudah ditumbuk kemudian diayak. Jadi kita mendapatkan bata halus. Setelah itu kita aduk, kita uleni atau diadon. Itu jangan terlalu encer. Terus Bu, ini masih ada yang di bawah mengeras, nah, seperti itu. Nah, ini harus air matang ya Pak, Ibu? air matang. Iya, air matang yang sudah dingin. Kenapa Iya. pakai air matang? Supaya nggak ada bakteri lagi. Supaya nggak ada bakteri, kemudian supaya nggak ada jamur di situ. Dia higienis. Iya, Batanya juga di panas. batanya nggak langsung aja kalau batanya itu. Untuk satu telur. Jadi Ya, sesudah Jadi, itu, telur setelah dicuci bersih, iya ya. kemudian langsung dibungkus atau dilumat dengan adonan tadi. Tidak usah terlalu tebal. Oh, Iya kan. ya. Disimpan. Ambil lagi. Nah, Kasih bersih dia, kasih bersih kok, kasih bersih. Bersih sedikit. Iya. Itu ini. Yang jago bikin telur cowok loh itu. Sesudah itu simpan. Suka bikin cewek. penyimpanan Yang suka telur saya. 12. 12 sampai 14 hari. Kalau apakah ada pengaruhnya ketika mungkin lapisan tanah itu untuk membungkus telur tebal dengan tipis, apakah ada pengaruhnya atau tidak antara yang tipis dengan yang tebal, maksudnya seperti itu? Ya. Biasanya itu kalau pengaruh itu kita di kadar garam. Jadi dari perbandingan yang tadi. Nah, itu kalau untuk pembungkus tidak terlalu. Ini hanya untuk kalau misalnya tipis, kita kalau ini kan lebih banyak telur yang bisa dipakai. Ini EFSA itu dari perbandingan perbandingan garam sama bata. Kan biasanya ada yang pakai 1:3, ada yang 1:4. Nah, 1:3 ini biasanya lebih cepat. Dan Mas, selain batu bata, apakah bisa diabu? Kita bisa pakai abu sekam itu, abu Iya, iya. sekam atau tanah, atau bahkan bisa langsung pakai air. Iya ya. Seperti itu, air yang dicampur garam. Tapi kan sistemnya itu bagaimana telur itu terendam. Soalnya kalau kita pakai air garam, dia itu kan bul. Iya, iya. Maka harus ditindih atau ditahan agar itu hilang. Bisa. Ya mungkin nanti di bahannya ini dicampur. Banyak bisa dicampur itu. Dicampur. Kalau mau rasa bawang kita adonannya dicampur bawang seperti itu. Nah, itu. Untuk menambah aroma. Dari telo ini. Ya ini kenapa saya ngambil yang berwarna, karena supaya ada pewarna ininya gitu. Jadi pewarnanya alami langsung dari ini. Nah ini untuk bahannya cukup 3 on untuk ini telanya. Nah telurnya 3 butir. Dan barang telur. Telur bebek juga bisa. Terus
tepungnya 1 kilo. Jangan terlalu asing. Ya. Nah, untuk pemberian garam itu secukupnya sesuai selera. Nah, cara pembuatannya si tela tadi dikupas, terus dicuci dulu, diiris kecil-kecil seperti ini. Nah, langsung dimasukkan ke dalam blender, di blender. Nah, siapa yang mau coba blender? Ibu. Ini pekerjaan ibu-ibu nih. Pakai unduk. Sedikit-sedikit, Bu. Jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit, terus ditambahkan air. Cok. Silakan, Bu. Coba ibu ambil buku lah supaya Kan tidak praktek, ini pakai buku. Bawa buku bagaimana ya? Praktek pakai buku. sampai dosisnya dia kurang dari Kan kayak di buku. Oke, nah ini telurnya dicampur ke ini. Langsung. Dicampur ya, supaya ntar mudah mengaduknya, supaya teraduk dengan rata. selama buku. Nah, satu. Nah, masukkan itu lagi, Bu. Tambah air. Kalau rasa kurang air, tambahkan lagi air. Oke. Pelan-pelan. Tidak ada air. Taruh baju pak. Tambah lagi air supaya gampang. Ini tolong buku dari mana? Sudah. Ini udah ada takaran. Disesuaikan ya. Cukupnya. Disesuaikan. Soalnya ntar juga dicampur sama ini. Ini hanya bahan dasar. Tetap Ada. Kalis. Kecil dulu, balik kecil. Takutnya mati. Gampang panas ini soalnya. Oh, bukan Philips. promosi lagi. Ya itu. Boleh. Penanggaran terus deh. Tapi selama Bisa tuh langsung berdua. Ikuti buat Kan baru belajar langsung berdua. saling dulu baru masuk ulang lagi. Nah ini selain berfungsi sebagai mie, bisa juga dibikin pasta. Pasta. Ya pasta Itu panas ini. oh berarti semua. Ya, berarti sudah jadi sudah itu. Pastanya ini habis ini. Udah itu boleh. Kanan dapur. Ini juga teksturnya kasar-kasar. Wah, nantinya jadi ini. Tontonan. Prosesnya kan begitu. Setelah itu dituang. Tuang baru diaduk. Bagus sih kalau campur dengan iya itu contohnya saya ada warnanya belum. pas rebus hilang. Campur ini, siapa yang mau ngaduk, Bu? Nah ini aduk aja. Ini biasa mengaduk. Mengaduk. Biasa bikin kue tuh. Kan tepung maizena. Iya kan Maizena. Maizena. yang kuning. Jagung gitu. Iya. Tepung jagung. Makanan aja, Bu. Lama kalau begitu. Iya. Itu cuci. Weh lah. Itu sana. Aduh. Biasa nih cepat bercampur. Kasih mati ini. Ayo pulang mama mau bikinkan kok ini. Mie warna orange.
Mie oren. Tapi Mas, tetap terigunya 1 kilo toh Mas toh? Ya, kalau ininya 1 kilo. 3 on, telurnya 3, Oh iya, singkong 3 ons, telur 3 toh. Tetap. telurnya 3. Nah, ini garamnya belum dikasih garam toh? Iya, Nah, telurnya gitu. saja Mas ya toh. Mau sekarang langsung dicicip boleh. Kalau di bentol itu sendiri bisa. Yang penting halus dikelar itu lah di bawah. Iya. Jalannya 30 punya. Takutnya keasinan, asin nggak? Asin sudah cukup garam. Nah, ini masih kurang Bu, tambah lagi. Tambah lagi ya. Aduh, berbahaya. Saya keteleponan sama Unggal enggak? Keteleponan dia berarti. Pertanyaan itu yang pantas. Ya, itu. Yang masih di otak. Iya. Sebenarnya ada mesinnya Bu, ini masih manual gitu, Iya. untuk pembuatan itu. Kan di sana kan belum ada minyak, belum ada mesin Mas. Belajar itu Udah bagi. goreng itu sudah. Enggak ini kan. Saya pakai bahasa Indonesia yang baik, Mas nggak ngerti. Bilang sen kan Mas, sudah. Tapi saya Tidak. bilang lot itu lot apa itu lot? Kilo memancing. Sana di belakang itu belum tahu. Loteng. Ini ayam atau bikin organik? Ya, organik. Kalau enggak bikin onde-onde. Mas kalau gini tahannya berapa bulan? 1 bulan ya. Mie ciros. Ibu, bikin yang kayak Ini kalau di sini tuh mie ini kalau organik harganya 25.000 satu pot. Ya, nanti dia Sering jangan gerakan tambahan, Mister Tur belum bicara. dikit lagi belum. 1 jam lagi kayaknya. Bisa dicoba aja. Coba aja. Dan kalau lengket itu berarti kurang. Pertama. Ini kedua ini. Oh, masih basah. Terus Minyak 321 sebetulnya. Ini masih basah. jangan jos. Saya, Bos. Bukan di bawahnya. Nanti di sebelah kali Pak itu nanti. Coba Sonko berhenti merokok. Oke, terus nanti setelah jadi mie kesini lagi Sudah Pak, berulang-ulang Pak. berulang-ulang sampai nanti jadi lempengan. dia paling Lempengan baru dipindah di sini jadi jadi mie. jangan langsung Sampai jangan dia buka-buka gitu. Allah. Lalu ditekan. Menyalain. Jangan langsung kumpul begitu. Iya Kak. Gitu loh. Lebar gini, penuh. Dari sini sampai sini. Terus begini. Taruh di bawah, Ada. pengen sih ada. Ya kan? Ini biar lebar. Terus Masih encer. ya. Nah, terus ini jangan biar seperti ini tapi digabung ke sini. Ini. Nah, ini ya kan? Tetap gini. Nah, gini. Ini lagi, itulah. Oh iya. Gitu. Gitu kan? situ. Dan nanti ini kan kaki ke orang. Gitu. Nah, sampai nanti menjadi seperti kalau belum bagus boleh sekali lagi. Ya. Oke, sudah. Ya. Gedean nih. Ya, nggak apa-apa biar nanti. Iya. Ya. Sabar. Terus putar aja. Ya putus. Putus. Ya. Ya, oke. Iya, kalau dia Oke. ada tadi. Ya. Ya itu. Kan masih basah. Oh, Berarti kurang anu ya. kurang. Kurang apa? Tebal. Kurang tebal. Boleh dianu lagi. Masih terlalu basah.
Coba aku taruh. Ya udah, itu tinggal jemur aja toh. Nah ini tinggal kasih tepung, tinggal ngejemur. Jadi ditaburin tepung lagi. Iya, supaya nggak lengket. Nggak lengket ya. Nah ini seperti ini kan warnanya beda. Supaya dia lurus ya dipotong. Iya, enggak, nanti kalau mie itu kan dipet-pet juga kan. Saya dari Dinas Pertanian, Kabupaten Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Nama saya Laude Harbi Asim dari staf bidang pertanian. Kami di sini dalam rangka magang terkait dengan pertanian, magang pertanian tentang teknologi peningkatan produksi pertanian. Kemudian kami lanjutkan dengan teknologi pengolahan hasil, dalam hal ini adalah pangan lokal. Ke depan setelah kami udah banyak mendapatkan ilmu di sini, namun kami dari tim ya magang ini masih butuh bimbingan ataupun teknologi-teknologi yang terbarukan, yang berkelanjutan, yang alami, sehingga kami bisa mengaplikasikan di Kabupaten Pulau Taliabu dan menjadi salah satu contoh yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa termotivasi dan bisa melaksanakan pembangunan pertanian khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu. Dari sini tindak lanjut yang akan kami lakukan ke depan khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu, lingkup Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, kami sangat mengharapkan pulang dari Joglo Tani, kami akan mencoba menerapkan apa yang telah diberikan, apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami praktekkan di sini, diberikan, disosialisasikan dan diaplikasikan serta diaksikan kepada masyarakat, khususnya kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu yang di bawah binaan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, bagaimana supaya bisa memfungsikan lahan-lahan yang masih tidur, yang belum produktif, khususnya karena kami sudah melihat di sini pemanfaatan pekarangan yang sangat baik, sangat optimal, sangat baik, bagus, sehingga mungkin ke depan kami dari selaku Dinas Pertanian dan Kehutanan Perkebunan akan mencoba melalui langkah awalnya adalah dengan kebun percontohan dinas sebagai model ataupun contoh kepada masyarakat, khususnya kepada petani, bahwa dengan model kebun percontohan yang terpadu itu bisa memberikan hasil yang terbaik daripada dengan metode-metode yang turun-temurun, istilahnya tidak terpadu. Dari tim magang ini, kami dari dinas itu ada 3 orang, termasuk dengan pendamping 2, kemudian peserta magangnya ada 11, 1 ada dari petani, kemudian yang lainnya dari penyuluh pertanian PNS dan penyuluh pertanian kontrak. Iya, nama saya Komar Arif. Saya koordinator PPP, mewakili penyuluh yang lain. Mungkin hal-hal yang saya dapatkan di sini yaitu masalah teknologi pertanian terpadu. Itu moga-moga pertanian yang saya dapatkan di sini itu bisa saya mendiseminasikan ke penyuluh lain atau kepada
pelaku utama dalam hal ini petani, dan rencana tindak lanjut setelah dari sini insya Allah mungkin kami sudah ada gambaran bahwa di kabupaten kami itu mungkin perlu merubah mindset atau pola pikir mereka, karena petani di sana lebih cenderung ke tanaman perkebunan ketimbang tanaman pangan. Jadi bagaimana cara merubah itu, gambaran itu sudah ada di Joglotani yang dipandu oleh Pak Theo. Nama saya Muhammad Hairun Tuahons, asal dari Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Desa Kilong, Dusun Air Minggu, Ketua Kelompok Padi Sawah. Diterapkan pertama itu cara pembagian air dan masalah cetak untuk sawah yang ada di rawa. Kita merupakan fasilitator, baik itu pendampingan, sebetulnya lebih tepatnya itu pendampingan bagi daerah-daerah yang ingin maju baik dalam bidang keuangan, pertanian, dan lain sebagainya, karena kita bisa lintas fakultas. Jadi apapun kebutuhan daerah yang ingin mengembangkan daerahnya, kita bisa bantu. Selain secara akademisi, kita juga menggandeng praktisi seperti Pak Theo Suprapto dari Joglotani. Terapannya merupakan terapannya untuk memajukan daerah khususnya di bidang pertanian. Ini pakarnya, sehingga pada saat dari Kabupaten Taliabu itu datang ke kami untuk belajar mengenai pertanian terpadu, kami menggandeng dari Joglotani untuk terapannya. Jadi secara akademisi kita pernah mengajak rekan-rekan dari Kabupaten Taliabu ke PIAT. Jadi di IGM itu kita mempunyai PIAT, pusat teknologinya wisata, itu di PIAT. Kemudian kita bandingkan dengan Joglotani sebagai praktisinya. Di Joglotani ini sudah mencakup keseluruhannya, sehingga dari Kabupaten Taliabu memilih Joglotani untuk mendatangkan para penyuluh petani untuk magang. Kami Gama Multi sebagai fasilitator, dalam hal ini sebagai fasilitator. Itu saja, sehingga kita harapkan dengan kegiatan ini ada transfer knowledge. Ada transfer knowledge secara real, secara nyata, bahwa lahan yang tidak begitu luas bisa dioptimalkan secara terpadu. Selama ini kita telah bekerjasama dengan beberapa pihak, baik perguruan tinggi maupun juga pemerintah daerah dan juga kelompok-kelompok tani dan jajaran dinas terkait yang ada di Indonesia. Kali ini Joglotani bersama Gama Multi, Universitas Gadjah Mada itu memfasilitasi dari pemerintah daerah Taliabu, Maluku Utara. Ada pemagangan selama 4 hari yang kita lakukan untuk konteks pertanian terpadu, di mana pertanian terpadu ini adalah pemanfaatan lahan yang sempit tapi dengan budidaya secara integrated farmingnya atau pertanian terpadu, dari mulai budidaya tanaman yang dipanen mulai akar, batang, daun, bunga, buah, juga ada unggas, ada ikan, dan ada ternak besar, dengan harapan teman-teman penyuluh dan teman-teman petani setelah belajar di Joglotani ini bisa mengeterapkan konteks berpikir dan cara menangani lahan sempit untuk menghasilkan hasil harian, mingguan, bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Bersama juga terkait dengan prabudidaya, tentang ilmu tanahnya, tentang bibitnya, tentang pupuk padat, tentang pupuk cair, herbisida, pestisida, sampai kepada teknik budidaya, metode budidaya, sampai dengan penanganan pasca panen. Sehingga hulu sampai dengan hilir, teman-teman akan bisa mendapatkan berpikir secara akademisi, bertindak secara praktis, sehingga memudahkan dari teman-teman penyuluh sebagai jembatan untuk
menyampaikan kepada teman petani menjadi lebih mudah ditangkap. Semoga kegiatan ini bermanfaat di Indonesia. Pertanian terpadu, mantap, jos, jangan ngomong saja.